Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 8 yang berjudul Kematian dan Kehidupan di Alam Barzah. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Salma dari absen 31, Aktilana dari absen 5, Kesha dari absen 29, Anggi dari absen 4, Jihan dari absen 12, dan Najwa dari absen 25. Yang pertama, kematian. Setiap makhluk hidup pasti mengalami kematian, termasuk manusia. Kematian adalah gerbang menuju akhirat dan hanya sedikit yang benar-benar mempersiapkan diri menghadapinya. Orang yang lalai akan mengalami su'ul khotimah, sedangkan yang beramal soleh akan memperoleh husnul khotimah. Allah menegaskan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kematian tidak dapat ditolak sehingga manusia harus menghadapinya dengan iman dan amal soleh. Ilmu modern membuktikan bahwa sel tubuh memiliki program kematian yang sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa semua penyakit memiliki obat kecuali penuaan. Hadis riwayat Ahmad. Kematian adalah bagian dari ujian Allah, tertera dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah menetapkan ajal setiap makhluk dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 58-60. Bismillahirrahmanirrahim. Ifra'aitum ma tumnun a'atum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamu yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Dan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Dalam ajaran agama, pemahaman tentang kematian memperkuat akidah dan semangat pengabdian. Kehidupan di dunia disebut al-hayat ad-dunya, kehidupan rendah, sedangkan kehidupan akhirat disebut al-hayawan, kehidupan sempurna. Seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwa wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan saja. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan. Kematian dalam Al-Quran disebut dengan beberapa istilah seperti al-wafat dan imsak yang artinya menahan. Allah menahan jiwa orang yang meninggal dan melepaskan jiwa orang yang masih hidup. Terdapat di Quran Surat Az-Zumar ayat 42 yang artinya Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Kematian juga disebut musibah bagi mereka yang tidak membawa bekal amal baik untuk kehidupan selanjutnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 106. Keadaan orang mati.
Proses kematian yang dialami seseorang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang bagaimana malaikat Israfil melaksanakan tugas mencabut nyawa. Ada yang dicabut dengan keras seperti dicabutnya duri dari kapas, tetapi ada yang dicabut dengan lemah lembut seperti orang tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 1-2, yang artinya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai husnul khotimah. Husnul khotimah artinya yaitu sebuah akhir yang baik. Husnul diambil dari kata hasan yang artinya baik. Khotimah memiliki arti yaitu sebuah akhir. Jadi, husnul khotimah memiliki arti sebuah akhir yang baik. Husnul khotimah adalah sebuah kematian yang berakhir dalam kondisi yang baik alias diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 102 yang punya arti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ada 7. Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Yang kedua, meninggal pada hari Jumat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi yang memiliki arti, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari azab kubur. Yang ketiga, meninggal dunia di jalan Allah. Meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit PES, TBC, sakit perut, radang selaput dada, dan tenggelam. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa siapakah orang yang syahid menurut kalian? Para sahabat menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Rasulullah bersabda, kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Mereka bertanya, kalau begitu siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah, ia syahid. Orang yang mati di jalan Allah, maka ia syahid. Orang yang mati karena ta'un, maka ia syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut, maka ia syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Yang keempat yaitu bagi wanita yang meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. Rasulullah SAW bersabda, dan wanita yang dibunuh anaknya karena melahirkan masuk golongan syahid, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Yang keenam, meninggal karena sedang ribat atau menjaga wilayah perbatasan. Dan yang terakhir yaitu meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Berikut ini adalah upaya mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama, melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang terakhir, berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Su'ul khotimah. Su'ul artinya jelek atau buruk dan khotimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk. Seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Tanda-tanda su'ul khotimah. 1. Sulit dibimbing mengucapkan zikir atau la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. 2. Sering melalaikan sholat. 3. Suka mengonsumsi khamr. 4. Durhaka kepada orang tua. 5. Suka berbuat zalim terhadap orang lain. 6. Melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab su'ul khotimah. A. Rusaknya akidah atau keyakinan. B. Menunda-nunda taubat. C. Adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. D. Menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. E. Gandrung kepada kemaksiatan. F. Bunuh diri dengan segala macam cara. Alam barzah.
Barzah berasal dari kata barzahun yang dapat diartikan sebagai pertama, alam transisi antara dunia dan akhirat sebagai tempat roh orang mati berada, atau alam yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. Kedua, keadaan seorang sufi yang mengalami fana dan baqo yang seakan-akan terhalang atau terpisah dari kesadaran tentang lingkungan sosialnya. Ketiga, penghalang, pembatas di antara dua hal atau kawasan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sedangkan secara terminologi, barzah didefinisikan sebagai suatu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu ruh manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan atau yaumul ba'ats, yang dimana hal itu merupakan awal dari kehidupan akhirat. Keadaan mayit dan ruh. Di alam barzah setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, padahal kematiannya membuat arsy bergetar. Pintu-pintu langit terbuka serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Sebagaimana Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Inilah yang membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan." Hadis riwayat An-Nasa'i. Di samping itu, kondisi alam kubur adalah gelap gulita. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun keberadaan ruh di alam barzah akan terus seperti apa adanya dan tidak akan hancur ataupun punah. Ruh manusia tetap eksis dan tidak akan hancur karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan. Oleh sebab itu, ruh dalam ajaran Islam ditegaskan tidak akan hancur dan akan terus ada. Karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan. Oleh sebab itu, ruh dalam ajaran Islam ditegaskan tidak akan hancur dan akan terus ada. Nikmat kubur dan siksa kubur. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sedangkan siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Seperti dijelaskan dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Barzah tidak hanya dikhususkan bagi para rasul, nabi, syuhada, dan orang mukmin saja, tetapi juga disediakan untuk para kafir yang membangkang. Hal tersebut disampaikan dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 45-46 yang menjelaskan, "Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Akan tetapi mereka angkuh dan sejak dahulu mereka adalah kaum yang sombong." Di alam barzah, manusia akan mendapatkan pertanyaan kubur, kesenangan, atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat, atau biasa disebut tasfiyah. Kondisi manusia di alam barzah dikelompokkan menjadi 3. Pertama, kelompok orang yang mendapat nikmat dan kebahagiaan. Kelompok ini adalah kelompok yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan orang-orang yang mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah karunia bagi orang-orang yang soleh. Yang kedua, kelompok orang yang mendapat siksaan dan kesengsaraan.
Kelompok ini adalah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, zalim, berdosa, para tiran, dan semacamnya. Yang ketiga, kelompok orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Pada kelompok ini, mereka seperti tertidur saja dan tersentak ketika hari kiamat tiba. Kelompok ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia, tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan kelompok kedua. Fitnah atau ujian kubur. Fitnah atau ujian kubur adalah keadaan seorang hamba ketika ia telah diletakkan di dalam kubur dan diberi pertanyaan-pertanyaan oleh dua malaikat yang mendatanginya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait dengan akidah atau keyakinan agama Islam, seperti Tuhan, agama, Nabi. Orang yang telah meninggal dunia akan diuji di dalam kuburnya, di mana ujian itu berlaku pada setiap mukallaf kecuali para nabi. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa fitnah kubur hanya berlaku bagi orang mukmin dan munafik saja. Kesimpulannya, kematian adalah gerbang menuju kehidupan abadi yang dimulai di alam barzah. Memahami hakikat kematian, keadaan orang mati, dan alam barzah akan meningkatkan keimanan dan persiapan diri. Alam barzah adalah fase penantian dengan balasan sesuai amal perbuatan, menjadi cerminan bagi setiap muslim untuk beramal soleh dan menjauhi keburukan agar meraih kebahagiaan di alam tersebut, dan menentukan apakah ia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah.